Indonesia hajar Vietnam dan pulangkan Vietnam dari Piala Asia. Oke, dengan teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, semalam Indonesia bermain luar biasa dan mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0, dan hasil itu langsung memulangkan Vietnam dari Piala Asia 2023 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Mas Peci Gol, dan konten kali ini masih kita membahas tentang timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023. Kali ini kita akan membahas pertandingan Indonesia melawan Vietnam semalam ya, yang berakhir dengan skor 1-0 untuk timnas Indonesia melalui gol penalti Asnawi Mangku Alam. Oke, sedikit kita review pertandingan semalam ya, yang berlangsung sangat seru dan pokoknya bikin jantung ini deg-degan setiap menit, setiap detiknya ya. Kita disuguhkan oleh pertandingan yang menurut saya duel yang sangat sengit ya. Oke, langsung saja dari line up ya. Dari line up di konten sebelumnya saya sedikit preview ya tentang line up. Kiper tetap Enando Ari, untuk back, untuk formasinya tetap sedikit berubah ya. Yang tadinya 3-4-3 sekarang berubah dengan masuknya Sandy Walsh ya. Namun itu di tengah pertandingan nanti juga beda-beda ya penerapan taktik strateginya ya. Tapi untuk awalnya formasi 4-4-2 ya. Di back tengah ada Sandy Walsh dan Jordi Amat, kemudian di back kanan ada Asnawi Mangku Alam, kemudian di back kiri ada Pratama Arhan ya. Kemudian di tengah di pivot ada Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Kemudian di sayap atau gelandang kanan ada Yakob Sayuri, dan juga di gelandang kiri ada Marcelino. Kemudian di depan ada Rafael Strike, dan satu nama kejutan masuk starting line up yaitu Egy Maulana Fikri ya. Itu formasi awal ya. Namun di jalannya pertandingan itu bisa berubah tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Kadang 3-4-3 saat menyerang, kemudian 5-4-1 saat bertahan, itu fluktuatif ya, sesuai dengan kebutuhan saat pertandingan ya. Dan untuk permainan semalam timnas Indonesia untuk build up-nya lebih tenang, walaupun belum begitu sempurna ya build up, dan juga passing-passingnya masih beberapa kali juga masih bisa direbut oleh pemain-pemain Vietnam. Dan sekali lagi Rafael Strike dan juga Ivar Jenner dalam awal-awal laga itu hampir saja membuat gol ya. Umpan direct pass-nya dari Ivar Jenner ke Rafael Strike hampir saja membuahkan gol, tapi ditepis oleh Philip Nguyen ya. Dan secara permainan babak pertama lebih hidup ya, kemudian passing-passingnya, dan tidak ada sama sekali dilihat beban kalah sebelum bertanding. Mentalnya itu luar biasa semalam, semuanya terkontrol, apalagi pertahanannya sangat rapat, dan Nguyen seperti agak frustasi tidak mampu menembus pertahanan dari timnas Indonesia ya, yang dikomandoi oleh Jordi Amat dan bersama dengan Sandy Walsh ya. Dan gol tercipta ya, ada penalti oleh Asnawi Mangku Alam. Sebelumnya Rafael Strike ya dilanggar oleh pemain dari Vietnam ya. Dan gol itu menjadi gol yang sangat penting ya di pertandingan ini ya, karena pemain termotivasi lagi, dan permainan saat itu langsung berubah. Pemain Indonesia langsung lebih semangat, lebih termotivasi lagi. Untuk pemain Vietnam lebih drop pemainnya ya. Tapi ya itulah, sampai berakhir juga cuma 1-0, tapi luar biasa pertandingan. Di babak kedua sedikit penurunan dari timnas Indonesia, dan permainan gaya Vietnam berubah seperti melawan Jepang pada babak pertama ya. Permainannya umpan 1-2, sentuhan, kemudian kerapatan pemain, kedekatan pemain untuk melakukan passing-passing ya. Itu sangat baik di babak kedua oleh para pemain Vietnam ya. Di sini kita sorot salah satu pemain Indonesia yaitu Sandy Walsh ya, yang sangat baik malam ini. Sandy Walsh sangat baik menjaga pertahanan Indonesia ya. Dia sangat tenang, tidak tergesa-gesa, kemudian passingnya sangat baik, decision makingnya juga baik, apalagi saat ada situasi bola mati di belakang maupun di depan ya, saat menyerang
hampir saja dia mencetak gol melalui sundulannya, sayang sekali masih bisa ditepis oleh Philip Nguyen ya. Namun overall luar biasa pemain Sandy Walsh ini, walaupun dia bukan di tempat posisi sebenarnya ya, harusnya di right back ya, tapi ini ditempatkan di central back ya, sebelah kanan. Tapi Marco Top, dan ini harus dilanjutkan nanti melawan Jepang ya. Dan Indonesia juga diuntungkan sebenarnya pemain Vietnam di kartu merah, yaitu Pham Thanh Long ya, setelah aksi soloran luar biasa dari Marcelino yang mirip Gareth Bale ya, mengingatkan aksi soloran Gareth Bale saat melawan Barcelona di Copa del Rey ya, melewati 3 pemain Marcelino dan dijatuhkan oleh Pham Thanh Long yang sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning dan dihadiahi kartu kuning kedua, sehingga Vietnam harus bermain dengan 10 pemain ya. Namun walaupun dengan 10 pemain, tapi Vietnam luar biasa, daya juangnya ini luar biasa, dan hampir saja mencetak gol di menit 101. Dari menit terakhir itu tendangan bebas dari Vietnam hampir saja gol ke gawang timnas Indonesia, tapi untung saja kiper Enando Ari bermain sangat cemerlang malam tadi ya. Oke, dengan hasil ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup D, di bawah Jepang ya dan Irak yang di posisi teratas dengan 6 poin, Jepang 3 poin dan Indonesia 3 poin. Sementara Vietnam harus puas di posisi dasar klasemen dan siap angkat koper dari Piala Asia ya. Oke. Dan dengan hasil ini pula ya diprediksi timnas Indonesia bisa naik 5 peringkat FIFA. Jadi mungkin sekarang kalau dapat poin ini sekitar 23, sekian poin, itu naik ke peringkat 142 dari 146 sekarang ya. Dan Vietnam harus turun ke posisi 99 ya, 99 peringkat FIFA ya. Oke, sekian ya review pertandingan Indonesia melawan Vietnam yang berakhir dengan kedudukan 1-0 untuk timnas Indonesia. Dan semoga di laga terakhir melawan Jepang ini juga laga hidup mati, semoga Indonesia mampu meraih hasil minimal seri, minimal mampu menahan Jepang. Karena lihat permainan dari Irak kemarin, Jepang memang sedikit agak lengah di belakang ya, sebelum Tomiyasu masuk ya. Ini belakang Jepang ada sedikit celah ya gitu, dan bisa dimanfaatkan oleh pemain Irak, dan semoga kita bisa memanfaatkan itu. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Dan tetap tanpa ada caci maki, jangan ada hujatan, dan 100% kita dukung Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.